Nah, sekarang ini lagi trennya ya bro, semua orang tuh, semua atlet pengen ikut IFBB. Pada itu organisasi nomor 2 terkorup katanya Pak. Ya satu FIFA. Tapi kan emang karena bukannya lu itu anak presidennya. Oke guys, welcome back to Strongcast, Strongman Podcast. Kali ini spesial nih, kita mendatangkan Wakil Ketua PBFI Pusat. Wih, ngeri banget nih. Ini yang gua tunggu-tunggu. Bapak Alamsyah siapa Pak? Wijaya, waduh. Ini dari orang PAPSI, atlet PBFI ini udah nggak asing lagi nih. Udah nggak asing lagi. Jadi Alam. dulu PAPSI 3 cabang, sekarang khusus PBFI doang. Ya. Yang angkat besi lu tinggal, angkat berat lu tinggal. Angkat besi masih dipegang. Oh. Nah, nih guys, kemarin kita udah bersama legend binaraga Bang Safrijal. Sedikit banyak nih Pak cerita soal penjurian ya. Yes. Pokoknya semua kita bahas tuntas di sini. Tas. Bang Rijal gimana sepak terjangnya dia di Asian Beach Game, terus di Doha. Siap. Di Doha enggak ya? Doha Asian Games Doha. 2006. Yang dia juara 2. Ya. Terus juga yang di Bali 2008. Oh iya, jadi emang banyak cerita gimana dia mengharumkan Indonesia nih Pak. Coba ada tambahan nggak dari lu nih Pak? Safrizal ya. Iya. Oke. Rijal itu satu-satunya bodybuilder yang punya prestasi di Asian Games. Asian Game? Ya. Abis itu tidak ada binaraga di Asian Games. WMP? WMP 2002. Oh. Rijal 2006. Unyil? Unyil tidak pernah. Asrel Lawandi ya? Asrel Lawandi. Kenapa namanya Unyil sih Pak? Asian Beach Game karena kecil badannya. Gede Pak orangnya. Lu percaya nggak bro? Gue liat orang berat 60 tapi segede gitu baru lihat. Kalau dia compare dulu, kalau di full team di foto dia paling pendek, paling kecil, Tapi paling tebek kayaknya. paling tebel. Dan dia kejuaraan Asia berapa kali gitu. Juara dunia gitu. Tapi kalau sampai ke World, Bang Rijal. Si Unyil juara dunia di 2010 Varanasi, India. Rijal itu Asian Beach Game 2 kali emas, Asian Games Doha perak. Tadinya perunggu. Oke. Terus Bahrainnya kena doping. Jadi pas hasil keluar doping dia kena naik dari perak. Jadi perak. Oh. Kalau SEA Games enggak? SEA Games enggak pernah record ke saya. 97 kayaknya. Kalau Adere pernah ikut SEA Games? 97. Adere pernah ikut SEA Games? SEA Games. Wih, juara 1. Kayaknya ya, Indonesia waktu itu 3 emas kalau nggak salah. Unyil, saya lupa satu lagi itu. Satu lagi Ade. Wih, berarti dia emang legend beneran ya bro? Legend. Kok nggak mau ketawa ya Bang Canggih bingung. Lo kenapa sih lo? Lo dari kemarin ngorek-ngorek gua dulu lo. Aduh. Tapi Adere sih ya itulah orang yang membuat binaraga naik level ya Pak. Mengangkat harkat bodybuilder. Oh iya, itu Bodybuilding, sorry. Itu suka atau tidak ya itulah yang terjadi ya. Suka. Dan itu gue setuju. Oh iya. Kalau masalah itu gue setuju. Dia yang tadinya binaraga mungkin di mana? Di pelataran parkiran tandingnya Di gor. di gor, akhirnya di Balai Sarbini. Di gedung. Di gedung yang AC-nya kenceng ya Pak. Tadinya pakai lampu kayak lampu taman, karena pakai lighting beneran gitu. Ya itulah guys ya. Jadi kalau yang namanya binaraga kalau mau di Indonesia, kalau mau paling mentok apa sih Pak? Kalau ini kayak Rijal itu World ya, Mr. World. World Champion. Udah habis itu udah. Habis. Oh, karena itu WWBF ya Pak. Nah, sekarang ini lagi trennya ya bro. Semua orang tuh, semua atlet pengen ikut IFBB. Ya. Coba gimana Pak? Itu pendapat Pak Alam tentang fenomena IFBB Pro ini? Mungkin begini, saya pikir di komunitas binaraga Indonesia mereka mungkin tidak punya pengetahuan tentang siapa sih IFBB, siapa sih WWPF, siapa sih Muscle Mania gitu ya. Yes.
beberapa federasi lain. Sebetulnya AFBB dengan BBBF itu satu sebelumnya. Jadi waktu Binaraga ini di bawah PAPSI, di bawah tahun 2003 khususnya, PAPSI itu berafiliasi ke AFBB. Karena presidennya AFBB waktu itu Mr. Ben Weider, presiden Asianya waktu itu Paul Chua, presiden Eropanya Rafael Santoja. Nah 2003 akhir mereka pecah. Gara-gara? Si Rafael Santoja ini karena di Europe kayak tadi membershipnya mereka tidak dapat rekomendasi dari NOC. Mereka tidak mensyaratkan. Sorry Pak, sebelumnya NOC itu apa Pak biar teman-teman National tahu. Olympic Committee. Oke. National Olympic Committee. Jadi kalau di Indonesia KOI. Kalau di Indonesia itu KONI mesti. KONI. Oke. Karena yang boleh rekomen itu KONI kan. Nah, di Asia, Paul Chua itu mensyaratkan semua member negara yang masuk AFBB dari wilayah Asia harus rekomen NOC-nya. Oke. Sementara di Eropa enggak. Bebas. Nah, konsekuensinya AFBB enggak bisa register di WADA, di official organization gitu loh. Mungkin itu, sorry Pak, saya potong. Mungkin itu yang menyebabkan FBB itu Pecah. federasi pecah dan federasi yang open, tidak ada afiliasi dengan WADA. Betul. Jadi nggak ada masalah drugs itu, mereka nggak ada bahas masalah itulah gitu. Sebetulnya mereka ada afiliasi dengan WADA tapi fake. Jadi kita pun nggak tahu nih. Oke. Di websitenya ada loh. Di websitenya dia ada anti doping rules-nya, anti doping edukasinya ada. Coba cek di website, ada semua. Nah, pertanyaannya mereka jalanin apa enggak, itu aja. Dan kalau yang gue pernah dengar nih Pak, kalau di Olimpia di AFBB ada emang bro nggak boleh drugs, tapi yang narkotik Pak, itu yang psikotropika. Itu pernah ada omongan kayak gitu. Itu jadi kayak ada podcastnya Jay Cutler ngomong soal drugs. Tapi yang literally quote on quote drugs gitu, drugs yang yang kecanduan namanya apa? Abuse. Cuman tetep bro, kalau kita ngomongin masalah drugs di sebuah negara regulasinya tuh berbeda-beda. Iya. Ada di Indonesia ini yang melegalkan ini, ada yang tidak melegalkan, ada yang bilang ini sebagai narkotik, ada yang bilang ini cannabis di Thailand free. Ya, di Belanda free. Ya, jadi memang bias banget gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, koreksi Pak kalau saya salah. Untuk masalah federasi ini dia pecah. Yang satu berafiliasi dengan WADA dan dijalankan, betul ya Pak. Yang satu tidak berafiliasi dengan WADA atau sebenarnya ada tapi tidak dijalankan. Lebih terbuka lah ibaratnya. Mungkin kita bisa jawab dengan story ya. Jadi pas mereka pecah. Dulu bodybuilding ini main di World Games. Satu event kayak Olimpiade, tapi non-Olympic sport. Tavisa? Bukan, non-Olympic sport. Kalau Tavisa itu recreational sport. Nah, non-Olympic sport ini kebetulan di PAPSI waktu masih 3, itu angkat berat sama Binaraga main di sini, di World Games ini. Saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2008, di Kaohsiung, di Taiwan. Tapi eventnya sendiri dikemas Olympic sports atau non-Olympic, jadi masuknya ke hiburan ya Pak? Oh enggak, non-Olympic sport nih dikemas seperti Olympic sport. Oh seperti Olympic. Bawa bendera, ada parade. Dan Indonesia ngirim. Tapi Binaraga nggak ngirim, karena kan kita pindah dari AFBB waktu itu. I see. Ceritanya kenapa mereka nggak menjalankan WADA rules, di World Games 2008 itu dari 7 nomor dipertandingkan, ada case 5 positif dari Ukraina. Dan ada case bodybuilders di Mesir yang ketangkep di airport. Nasser El Solbanti bukan Pak? Saya nggak tahu, lupa. Nah, saya pikir gara-gara itu mereka di kick out dari World Games. Jadi sampai sekarang nggak ada lagi di World Games. Ya, jadi mereka mandiri berdiri sendiri gitu. Dan AFBB punya image bagus lah. Dia punya Mr. Olympia. Dia punya dulu di amatir namanya Mr. Universe.
Dan Mr. Universe itu dibawa sama WBPF Oke. Sampai sekarang. sampai sekarang karena si IFBB ini Asianya nggak begitu jalan Oke. ceritanya. Tapi sekarang udah mulai jalan Pak, dari Korea Pak. Waduh, serem-serem banget Pak. Iya. Sebetulnya mereka luar biasa kok. Mm. Setahu saya motor mereka di organisasi itu Kuwait. Yes. Karena Oke. Kuwait ini di profesional bodybuilder kan Iya. Wow. mengerikan. Big Ramy Iya, orang Mesir di Grammy, tapi correct. kerja di Kuwait. Dulu Qatar Asian Games Doha 2006 itu mereka membajak 3 bodybuilder Iran, Panahi Mukarram bukan? si Tabrizi, Ali Tabrizi. Ali Tabrizi, satu lagi Kemal apa namanya itu Libya, Pahlevi, Kemal Pahlevi. Bukan bro, bukan. itu stand up comedy. Gue mau ngomong, mau nimpalin Pak, jangan ya Pak. Ada 3. Nah dulu Doha itu mereka dapat 3 emas karena Qatar tuh nggak punya bodybuilder yang asli Qatar. Tapi Iran emang freak ya Pak ya. Oh Iran tuh kalau bahasa kita bicepnya segede kelapa. Iya. Hadi Choopan kan Iran. Dan mereka yang membuat WBPF membuat kategori 100 plus itu ya karena Iran, Oke. Gokil. India, Iran, Emirates, wah Gede-gede ya Pak. kita nggak ada ujung-ujungnya di situ. Hmm. Asia tuh nggak ada ujungnya di situ, semua Middle East. Ya betul. Tapi ya mungkin AFBB bisa berkembang seperti sekarang menurut gue itu karena dia konsisten sih ya Pak ya. Iya. Dia konsisten apa namanya terus Sama brand image-nya bagus. ya brand image-nya bagus. Terus powernya AFBB itu kalau menurut saya pribadi itu ada di broadcast-nya dia, siaran Betul, broadcast-nya betul. dia. Karena menurut saya pribadi setiap pertandingan adalah history. Korek. Dan jangan setelah pertandingan ini selesai dilupakan. Iya. Nah, kalau dia tuh ketika ada pertandingan ini 2010, 11, 12, 13 sampai sekarang, ketika pertandingan itu usai, videonya tuh akan diulang terus, diulang terus gitu kan. Itu yang ya di-maintain. Itu event itu di-maintain dengan baik walaupun eventnya udah selesai. Menurut saya itu yang tidak dilakukan sama federasi-federasi yang lain. Betul. Itu menurut saya, Pak. Itu betul. Apalagi di Indonesia kayaknya ya lupa aja gitu. Iya. Gue aja sampai nanya Bang Wempi pernah juara apa enggak. Indonesia sehari habis event ya selesai. Selesai. Gitu. Iya. Siapa yang juara nggak tahu. Iya. Benar. Jadi kekuatan utamanya FBB itu sebenarnya ada di broadcast-nya dia. Sebetulnya kalau boleh kita compare, FBB itu punya hebatnya FBB itu dia sportainment. Yes. Dia Jadi, melek sportainment benar. Standar stage-nya berapa, lighting-nya kayak apa, gedung yang lu pakai kayak apa, dan itu yang luar biasa. Iya. Kalau dia BBF, is depend on your country. Lu percaya nggak kejuaraan Asia di Butan? Butan itu kan Negara atas langit, Iya. yang oksigennya berebut. wah, gua kalau seru ngos-ngosan dong. Enggak, lu nggak bisa sampai sono. Tergantung negara. Iya. Nah di Indonesia saya pikir kita mesti punya standar soal championship ini. Jangan bikin championship mungkin panggungnya muat 7 orang. Iya. Waduh. Jangan loh. Kayak di Medan itu kita pernah lihat satu championship kejuaraan daerah. Panggungnya berjejer 5 penuh, Bos. Iya. Pesertanya 70. Jadi Iya. kita sampai ini kejuaraan apa kondangan nih ke panggung sebesar itu. Makanya kita maunya di PBFI minimal kita punya panggung itu 16 meter. Iya. Punya standar ya, Kalau Pak. bisa Ya. 20. Terus lighting system lu punya lah spesifikasi teknis, bahwa lu mesti pakai parlet, lu mesti pakai Fresnel. Dan lu yang termewah yang pernah lu bikin di mana, Pak? Panggung. Pakansari. Panggung. Ya. Enggak, panggung yang termewah tahun 2001 Di mana? di HI. Bali Oh, Ballroom. itu seleksi SEA Games. No, 2001 itu Joko Pramono Weather Cup. Jadi gua bikin panggung kayak Flintstone. Jadi kayak batu-batu. Iya. Jadi kita bayar anak IKJ pakai styrofoam dulu. Dicat, bikin panggungnya aja 2 hari, Bos. Bayar honornya lebih mahal dari ongkos orang gitu loh. Jadi nah, gua bikin kayak gitu karena waktu itu kita mau dia on air. Kita taping, kita on air kan di SCTV waktu itu. Nah, hal-hal seperti ini kan sekarang sudah bergeser. Dia main di medsos. Iya. Tapi kan kualitatifnya semestinya bisa balik ke situ. Iya. Gitu loh. Iya, betul. Ujungnya aja yang ganti Iya. gitu kan. Nah ini
ini yang agak susah kita bicara sama pelaku-pelaku di Binaraga, terutama mohon maaf sponsor. Sponsor nih maunya kejuaraannya di mana? Mall. Bayar murah apa enggak? Ya. Gitu kan. Jadi kalau gua ditanya satu kejuaraan berapa lah? Waktu Mister Indonesia itu kita spend hampir 600 loh. Itu sponsor kan, mahal bener. Biasanya 300 loh. Loh, kalau 300 ya kelasnya di mana gitu loh. Yeah. Waktu kita bikin di Balai 300 Balai Sarbini nggak bisa, Pak? nggak bisa. Sarbini itu bayarnya berapa? Berapa? 145 juta. Mahal Iya, amat. dia tok. Belum hadiahnya. Belum bayar jurinya. Jurinya. Ya. Lu minimal pakai 7, Bos. Ya, standarnya ya Pak ya. Ya, terus technical official. Ada yang namanya chief marshal, ada yang namanya marshal di belakang, dan itu harus certified. Ya. Nggak Itu bisa harus certified. nggak bisa briefing anak buah lu deh 2 gue pinjem nih. Harus kita briefingin mereka gitu loh. Dan itu harus lu bayar ya, maksudnya kan itu menghargai kerja orang. gitu loh. Itu harus certified, mungkin regulasi yang dulu kali bro. Kalau sekarang sih banyak kan Pekerja profesional ya, pekerja profesional dan sebenarnya sekarang udah federasi-federasi yang baru tuh Pak. Betul. Udah pada melihat ke IFBB punya standar tuh. Kayak juri harus 7, dia harus di Betul. hall, lebar panggung harus 16 meter. Betul. Lighting harus gimana? Iya, ini gitu. sekarang udah mulai pada kesana semua tuh Pak. Jadi ibaratnya dibilang kenapa FBB ini ibaratnya saat ini menjadi kiblat karena memang dia yang pertama. Memang hebat, memang dia the best. Iya, dia yang pertama. Jadi federasi-federasi yang ini tuh pada ngikut semua, copy semua. Sekarang sih udah ke arah sana sih Pak. Cuman pertanyaan saya nih Pak, yang satu masalah penjurian Pak. Wah, itu Masalah penjurian Pak. Saya ini kan tipe orang yang ya kita semua lah ya yang ada di sini ini cinta dan sangat peduli sama industri fitness dan binaraga gitu ya. Kenapa sih Pak kalau setiap ada pertandingan walaupun di situ ada logonya gitu Pak, logo PBFI, penjuriannya itu penilaiannya nggak pernah ada namanya timbang badan dan tinggi badan. Event lokal ya. Ya, di event lokal gitu kan. Jadi ya semua di Mister Indonesia gitu juga nggak sih? Ada. Timbang. Ada ya. Di men fitnessnya juga ada ya. Nah, kenapa di event lokal tidak diberlakukan seperti itu sih Pak? Begini, di PR kita waktu pertama kali saya masuk ke PBFI yang menstandardisir apa sih yang namanya men fitness, men Body fisik. contest. Ya, body contest, men fisik. Kita tuh mesti jelasin sama member PBFI bahwa ini ada men's fisik, ini ada men's fitness, ini ada women's model. Apa aja sih itu? Bukan body contest tok gitu loh. Nah, kenapa di Mister Indonesia kita bikin apa namanya men's fisik, kita bikin men's Atletik. men's sport, Men's sport. men's atletik fisik, men's sport. Men's sport itu yang pakai bermuda. Ya. Nah, Apa Pak? Bermuda? celana bermuda. Buat short. Oh. Celana Gue pantai. segitiga bermuda. Segitiga gue celana. Jadi kita mau mereka ngerti. Karena sebelum gua masuk PBFI, gua suka mengamati yang namanya body contest di Indonesia. Ya. Dan mereka nggak pernah melakukan timbang badan, pengukuran Iya, betul. tinggi badan. Dan kategori muscle-nya pun kategori beginner, kategori apa, advance. Iya. Gua- Novice. Iya, dan nggak ada Nggak ngerti patokan gitu. baku, Iya. Pak. Iya, cuman kita lihat aja nih, juri udah berjejer 3 gitu ya. Lihat patokan kita dia. Di sini nih, di sana nih. Iya, gitu. patokan ini gitu kan. Jadi jurinya jadi dewa. Ya, bener betul kan? Pak, itu Pak. Aduh. Nah, men's athletic fisik, kenapa dia pakai tinggi badan? Kita mencegah bodybuilder yang tanggung masuk ke situ. Yes. Tapi di Indonesia isinya bodybuilder kan? Enggak, kalau kita Bukan yang kelas pro-nya. Ini ada kelas pro Pak namanya. kalau kelas pro kita enggak pernah bikin. Maksud gua Enggak kalau di luar PBFI. kita Iya. punya 4. 160, 167, 175 over than 175 Yes. cm. Nah, itu beratnya ada plus 6, plus 8, plus 4. Yes. Itu semua harus jalan. Nah, kenapa tidak dijalankan Pak Kalau- di lapangan? Gini, di PBFI pusat setiap rakernas kita menjelaskan itu. Cuman di daerah Iya. mereka nggak bisa main ke bawah. Karena organisasi ini juga nggak ngerti juga gua kenapa.
Bapak aja nggak ngerti gimana saya. Tanya kenapa nih? Tanya IO Iya. yang biasa bikin event itu lebih hebat dari Pemprov. Yes. Nah. Penyelenggara yang bikin event lebih hebat juga. Tapi kalau- sponsor juga. Kalau cara kita di PBFI ya kita coba bikin event reguler dari pusat. Ya. Mau nggak mau harus jalanin kayak gitu loh. Kalau kita nggak bikin reguler ya tambah hancur. Iya, tapi kenapa sih Pak nggak dipertegas gitu? Berarti kalau seperti itu apa arti logo PBFI Pak? Kalau kita sudah bertegas, kita udah bikin surat ke daerah, kita bikin satu penataran untuk juri, kita bikin penataran untuk pelatih, di mana kita jelasin kategori-kategori ini. Oke. Tapi aplikasi yang terjadi kan nggak bisa maunya kita. Jadi kita kan bisa menghimbau, mengasih surat. Kalau lu mau ngasih suspension pun lu siapa gitu loh. Jadi dilema lah, ini posisi Malakama. Ya. Lu kasih suspend event di daerah mati, nggak lu suspend event di daerah ngaco. Ngaco, iya. Kebanyakan sekarang Iya. ngaco. Dan, Heeh. dan Tapi itu- jalan. Kenapa? Ngaco tapi jalan. Iya, ngaco tapi jalan. Sebenarnya kan ini kan harus dibenahin dari hilirnya Pak. betul. Dari daerahnya dulu nih. Kita maunya begitu. Kalau dulu di konsep, kalau bukan di konsep, Mister Indonesia itu mesti jalan di seluruh Indonesia. Jadi dalam setahun mungkin bisa jadi 8 seri. Nih. Tapi balik ujung-ujung UUD sponsor. Iya, betul. Jadi masalah yang terjadi di PBF ini sudah, kalau bahasa Sunda babaliut. Lu nggak tahu mesti beresin yang mana nih. Udah stadium 3 kayaknya, Pak. Udah 4 ya. Udah tinggal, 4 ya? kalau 4 udah tinggal, itu udah keluar tuh tanggal sama bulannya Jadi, biasanya. Kamu cuma sampai segini ya. kalau udah agak rata. Ini udah stadium 4, Pak. Jadi ya kita mesti bicara begitu. Kenapa? Lu bikin event satu standar dengan bagus, lu mesti bicara dengan pihak sponsor. Lu mesti nguasain technical rules. Lu mesti bicara rules and regulation. Yang menguasai itu di PBFI nggak ada. Terus terang nih gua bicara apa adanya. Terus Nggak ada, Pak. nggak ada. Yang menguasainya. Kedua, sponsor tidak menganggap kita. Maksudnya? Lu bicara sama sponsor, lu angin. Gua kebetulan gua pernah bikin Mister Indonesia 2003-2004. 8 seri, bos. 2 miliar nih buang duit di situ. Tapi ada bos gua, sponsor Bukan mau. 2005-2006, Pak. 2003-2004. 2004-2005, sorry. Itu gua bikin 8 seri. Satu seri 250 juta zaman itu. Ada yang biayain, sponsor kita ajak dengan gampang. Dulu kita bisa telepon sponsor untuk biayain atlet kita keluar kok. Bayarin tiket dong, bayarin fiskal, waktu itu masih ada fiskal kan, bayarin trainingnya dong mereka, bayarin ini, bisa kita ajak ngobrol Yeah. lah. Sekarang gue mengalami kesulitan untuk bicara seperti itu dengan Kenapa? Tanya kenapa lagi? Ya gue nggak tahu kenapa. Tuh, tanya kenapa. Karena guys? gue menghilang dari Binaraga cukup lama. Terakhir saya pegang Binaraga itu 2012. Terus gue balik lagi itu 2021 Yang kemarin. kali. Iya. Iya, karena gini Pak, maaf saya potong lagi. Jadi gini Pak, ketika kesalahan atau kekeliruan itu dibiarkan Pak, ini akan mempersulit atlet-atlet binaraga yang ingin bertanding di luar. Betul. Karena semua pertandingan di luar itu pasti ada timbang badan, tinggi badan. Iya. Jadi ketika atlet-atlet di Indonesia ini mau belajar main keluar, mereka bingung tuh. Wih, di kelasnya apa nih? Gitu kan? Gue biasanya di That's why. sini ikut ini nih, ujung-ujungnya banyak atlet kita di luar sana tanding itu nggak sesuai sama kelasnya That's dia. why. Gitu Pak. Di PBFI afiliatnya kan ke WBPF. Ya. Dia punya 3 championship. Southeast Asia, World. Universe. Ya kan? Ini semua syaratnya yang harus register PBFI. Yes, harusnya seperti itu. Karena betul, Pak. lu Aji mau ikut daftar nggak akan diterima. Nggak Iya. mungkin juga. Gua mau daftarin lu, gua pribadi gua nggak akan diterima di situ gitu Iya. loh. Jadi yang mesti daftarin PBFI dan harus sign by presiden. Iya. Nah, biasanya kita tahu kekurangan ini. Kita akan brief mereka. Iya. Kita akan suggestion mereka, lu mestinya main di sini, main di sini. Nah, di Indonesia masalah ini kebentur ujung-ujungnya duit. Iya. Mau dibikin event yang sesuai standar internasional, kita nggak Mentok. punya uang. Iya. Dan yang bikin biasanya IO ini kan taunya
komersialisasi kan. Yang penting yang ikut banyak. Yang penting yang ikut ini. Nah, kita juga sudah bicara dengan seluruh Pengprov untuk tidak menaruh logo PBFI di setiap event yang tidak kita tahu. Yes, harusnya seperti itu tuh Pak tuh, bener. Secara peraturan, mereka harus minta rekomendasi dengan kita. Cuman di Republik ini yang namanya minta rekomendasi itu hal paling susah bagi daerah. Suruh bikin suratnya datang tahun depan. Eventnya tahun lalu gitu. Jadi ini serba salah ini. Cuman saya pikir kita nggak bisa, kita harus jalan terus. Event nasional harus sesuai standar internasional. Yes. Setiap event nasional, insya Allah kalau dia jalan rutin, dia dijadikan ajang seleksi untuk pembentukan tim ke luar negeri. Iya. Jadi jalur ke luar negeri ini jelas. Jangan kalah sama AFB. Jangan ujuk-ujuk Toto juara, Pak. Iya. Nah, Ya itu juga tuh benar. ini kalau kita mesti siapin jalan buat internasional. Kalau kita bisa siapin jalan, lu menang di sini, kita bawa lu ke Southeast Asia Championship. Lu menang di sini, gua bawa lu ke Asia. Gua bawa lu ke World. Itu biasanya beda-beda bulannya. Nah, balik lagi ke masalah uang. Ini bukan nggak bisa dipecahkan, bisa. Kita mesti bicara sama pihak sponsor. Kita mesti bicara sama pihak pemerintah. Tapi harus ada lobby-lobby yang dilakukan. Jangan diem aja. Iya, gitu. betul. Kalau gua dulu 2003 2004 gua bisa kirim yang namanya Cornelis Amo, si Edo, Ade Iman, itu pernah saya kirim ke Bangkok, Pak. Biayanya 0. Oke. Karena gua bisa minta sama orang Kemenpora, gua bisa minta sama Ibu Ingrid. Saya dibayar, dikasih uang, meskipun uangnya nggak cukup. Kita telepon Federasi Asia. Gua berangkat ya bos, satu atlet gua nggak bayar. Bisa, bukan nggak bisa. Federasi Asia kan orang, pasti punya rasa kasihan sama lu. Tapi sekarang ini yang nggak dilakukan dan jalur kejuaraan ini nggak jelas. Mungkin nggak tahu harus kemana kali Pak. Kalau Kemenpora ke siapa gitu. Iya. Iya, kita juga nggak tahu. Cuman harus lu datang lah ke sana, sowan. Kalau lu nggak sowan, nggak permisi, lu kan nggak tahu medan di sana gitu loh. Intinya itu, jangan mentang-mentang, jangan kita bicara di negeri ini, lu nggak main di SEA Games, lu nggak dapat dana, itu benar, Pak. Itu benar. Benar. Tapi kalau binaraga kita mau ikutin peraturan seperti itu, mati binaraga di Indonesia. Iya. Main SEA Games yang nggak jelas, Iya. duitnya nggak jelas. Tapi jangan lupa olahraga ini sportainment. Yes. Dia punya banyak sponsor. Yes. Create your creativity. Bisa lu create kok. Masa lu bisa create event besar, lu nggak bisa cari duit di Kemenpora? Iya. Yes. Rasanya gitu. Ini yang mesti kita lakuin. Yes. Dan lu deket dulu ya sama orang-orang Kemenpora lo. Kalau diangkat besi, kebetulan gua ngurus angkat besi cukup lama, 20 tahun. 20 tahun. 5 olimpiade gua pegang tim. Gua pegang tim olimpiade itu. Dari 5 olimpiade, 4 di belakang layar, 1 gua bawa sendiri ke Rio de Janeiro. Oh iya. Kemarin di Jepang, saya nyiapin atletnya dan saya udah tewas di sini Pak, udah sakit, tapi masih nyiapin atlet. Eko tuh berangkat. Nah, di besi kita lebih gampang karena olahraga ini Olympic sport dan medal bagi Indonesia. Ada jaminannya ya. Ya, karena cabang olimpiade sampai hari ini yang bisa medal itu cuma panahan, Bulu tangkis. angkat besi. Yang tiap olimpiade medali itu angkat besi. Bulu tangkis itu 2012 nggak dapat medali. Oke. Panahan 1988 sampai sekarang nggak bisa medali. Hah? 1988? Pertama medali di Olimpiade itu panahan Pak. Oke. Sampai sekarang nggak ada lagi medali sih. Nah gini Pak, ibaratnya saya kan punya suatu kegiatan event Siap. mandiri gitu Siap. kan. Ini udah berjalan tahun ketiga dan saya ini mau memberangkatkan atlet yang menang nih di event namanya Indonesia Fitness Festival ini, IFF ini, keluar. Nah, saya bebas aja tuh Pak. Saya mau berafiliasi, ibarat kerjasama dengan federasi di luar tuh, mau FIF, mau Global Classic, mau FBB, mau NPC, PCA, itu saya bebas aja. Ibaratnya terserah kita lah, kan kita yang punya duit gitu kan. Nggak ada sanksi macam-macam. Nggak ada sanksi macam-macam. Nah, sebenarnya gini Pak, bisa nggak sih Pak? Nah ini saya soal dulu sama yang senior ya kan. Bisa nggak sih IFF ini berafiliasi sama PBFI dan
kita kirimin atlet dari FIF. IFF Indonesia Fitness Festival ini yang menang ke kejuaraan Oke. Asia ibaratnya Bisa. di PBFI Gue gitu. jawab. Di ABBF maupun BBPF ada rules-nya bahwa mereka akan buka setiap Tahun. akan buka pendaftaran untuk semua federasi. Oke. Itu jelas kok. Oke. Nah, kecenderungan kita, kalau saya menyarankan sebaiknya atlet, kalau ada event sebelum kejuaraan atlet itu diterjunkan azas fairness saja. Ya. Jadi sebetulnya di PBFI juga mengirim atlet ke luar negeri itu jadi misteri itu. Seleksinya gimana Gua gitu? juga nggak tahu tiba-tiba si ini, tiba-tiba si ini. Kalau event saya yang seleksi ibaratnya Pak. Nggak ada masalah. Jadi yang menang, nih kita bikin, jadi saya bikin Indonesia Fitness Festival, yang menang akan diberangkatkan ke event. Kalau menurut gua pribadi nggak ada masalah. Tapi kan bukan kalau harus membawa nama daerah kalau ke PBFI, Pak. Wah, itu nggak masalah kalau menurut gua di internal ya. Iya. Kan yang masalah kalau lu daftar ke internasional harus didaftarin PBFI dan represent Indonesia gitu. Iya. Oh, itunya doang yang Itu yang- pun nggak ada masalah. Itu bisa dibantu gitu ya, Iya, Pak. permasalahannya Iya, orang PBFI mau apa enggak? Nah, makanya nih saya tanya Bapak. Mau nggak nih Pak gitu? Makanya maksud gua bicara sama pribadi dan gua harus bicara di internal gua. Iya. Kalau untuk per pribadi lah Pak, gitu. Kalau saya pribadi, in the name of bodybuilding, Yes. Wis. lu mau siapa? Yes. IFBB itu, WBPF, apa tadi IFF, Muscle Mania, emang 7 compulsory pose-nya beda. Sama. Ah, penilaiannya beda. Sama. Ah, apanya yang beda sekarang? Iya. Terus lu bicara federasi ini nggak boleh main di sini nggak boleh main di sini. Kasihan atletnya. Bos. Yes, sebenarnya makanya sih kalau kita tidak berpolitik, ya, Correct. ya, Correct. kita ibaratnya idealis lah, sesama pencinta dunia bodybuilding, ya pasti oke lah ya Pak. Ya kan kita kan bawa nama Indonesia, mau bagaimanapun caranya, Betul. gitu. Kita bicara PB PAPSI dengan FBI 2003-an kita Iya, dipecat. 2004. Dia bikin di pencaksilat waktu itu, Pak, ya, lombanya. Ya, dia bikin di pencaksilat. PAPSI nggak boleh ikut bos, karena yang bikin FBI. Nah, gua bikin Mister Indonesia, di undangannya gua tulis welcome FBI. Karena gua nggak mau pecah. Yes, benar. Ini bodybuilding kok. Iya, Gara-gara bos lu berantem, terus lu pecah atlet lu. iya. Lah kasihan dong. Kan atlet gua nggak boleh main di dunia gara-gara lu. Iya sama bro, kayak apa namanya event AIC itu, gue kan gedek banget sama brandnya. Gue gedek banget sama brandnya ya kan. Cuman apa namanya PT gue mau pada main ke sono gue support bro, nggak apa-apa gitu, nggak Udah lu masalah. gedek ya? Bro gue gedek banget bro. Ya gue rasa mereka juga nggak jadi tanding orang punya gedek. Nggak, mereka tetap main bro gitu. Karena gue mengatasnamakan bodybuilding dan industri ini harus tetap berkembang Iya, bro. betul. Gak bisa diblok sama ego-ego. Walaupun gue kesel, lu nggak boleh lu bertanding sama dia. Nggak usah gini bro. Gue punya beberapa PT kan, mereka kan aktif untuk bertanding, dan beberapa brand juga ngelirik PT-PT gue, gitu kan. Walaupun gue nggak suka sama ini brand ini, bilang Pak waktu itu saya ditawarin Pak sama Brand jungle. brand hutan ya kan, saya ditawarin sama apa Epo Cihuy gitu kan. Saya bilang lu ambil aja, itu rezeki lu gitu. Selama lu nggak overclimb, lu nggak akan masalah. Lu jangan mau lu dapat dari skrip mereka jualannya gitu. Lu boleh tolak. Lu ini kan sebenarnya kan masalah deal-dealan dari awal. Oke, saya ambil kontraknya, tapi saya nggak mau overclaim, saya nggak mau begini. Kalau lu jalan itu rezeki lu. Iya betul. Jangan jualan kecap lah ya. Iya benar. Kecap kan nomor 1. Semua nomor semua satu. nomor 1. Gak ada yang mau nomor 2. Semua kedelai hitam bro. Jadi 40 peserta PON, 5 orang 8 kelas, itu semua nomor 1 bos. Oh, ini contohnya kemarin. Pak, ini apa PON kemarin. Ceritanya kan ada kisruh tuh Pak, yang sampai akhirnya di pertandingan PBFI, di pertandingan PBFI yang di Pakansari dibikin kerangkeng bro. Kan gara-gara banyak yang protes kan, menyerang ke pengurus, ya kan? Karena waktu itu ada yang komplain kelas 80. Waktu di Pekansari.
Bukan di Oh, itu. di PON. Akibatnya di Pakansari dibikin pagar-pageran. Setinggi ini deh kayaknya. Oh, di barikade. Di barikade. Saya baru tahu tuh ada pertandingan binaraga, ada barikadenya. Enggak, Pakansari sebetulnya enggak ada barikade. Gua enggak, karena itu gua yang bikin. Nah, maksud gua yang di Papua itu kenapa bisa? Gua sih nggak. Gue pernah ini jadi binaraga, cuman kita ngerasa nomor 1, misalnya ya, apa karena senior, apa karena emang merasa paling the best. Tapi kan kita juga tahu lah ngelihat badan orang nih, ya lu emang lebih kering sih. Maksudnya emang di saat itu ya Badik emang bagus banget. Ya cuman kan nggak setiap bodybuilder punya kesadaran kayak lu, Ji. Iya, Ya, maksudnya benar. Enggak, maksudnya lu jujur dong, maksudnya ya pil hit lagi. Ya Badik emang di PON itu emang macam nail it gitu, Pak. Emang susah, lu mau kayak Bang Rijal pun nempel Badik susah. Mau siapapun. Kalau saya bilang wibawanya PBFI di penjurian enggak ada. Jadi semestinya di multi event kayak PON itu harus ada technical meeting. Di technical meeting itu yang mesti bicara chairman jurinya. Chairman? Ya. Apa yang bisa jadi chairman itu apa standarnya? Standarnya punya pengalaman, punya standar, punya internasional 2. Siapa dia yang harus punya bicara Pak? tentang penjurian, fairness itu kayak apa. Yang punya sertifikat 2 di sini? Ada di Indonesia, ada. Oh, ada. Nah, kalau dulu kita misalnya dari 7 juri di penilaian itu kan pakai statistik, pakai program. Oke. Sekarang pertanyaan orang, program lu jujur apa enggak? Yes. Kenapa? Karena lu enggak punya wibawa. Karena di setiap event sebelum PON banyak terjadi. Akhirnya selalu problem. Begitu. Gitu, selalu masalah gitu. Ini sekarang kalau menurut gua PBFI harus tegas di sini. Yes. Harus ada penataran tentang wasit-wasit. Harus ada wasit yang mulai dari dari Nasional 2. Nasional 2 itu boleh di Porda, provinsi, ke Jurnas level open turnamen. Naik ke standar Nasional 1, boleh main lebih tinggi. Dari standar Nasional 1, kita rekomen ke Internasional 2. Kita yang rekomen ke BFI. Bukan lu punya duit, lu dikirim Singapura, lu dapat Internasional 2, enggak. Tanpa ada rekomen. Nah, sebelumnya banyak kejadian itu tiba-tiba PBFI punya wasit nasional 1, entah dari antah berantah. Tiba-tiba jadi wasit aja. Dan gua dikirimin tuh, ini fotonya, Pak. Nah, lu kenal tapi? Ini sama enggak? Terus gua pernah minta daftar referee. Kita punya kan? Mintanya setengah mati susahnya. Daftar referee? Ya, karena gua orang baru masuk di PBFI waktu itu. Karena gua pikir di penjurian ini core-nya lu semua nih. Iya, betul. Kalau lu ndak beres di sini, hancur pertandingannya. organisasi lu tamat. Nah, gua minta tuh. Dari 50 daftar itu, sebagian besar honorary. Jadi, lu ketua, gua kasih lu nasional 1 deh. Haji, nasional 1 deh. Jadi setiap gua mau bikin kejuaraan, gua kesulitan nyari wasit sendiri. Lalu honorary kok gua nggak bisa kasih lu tugas dong. Iya. Sama aja gua cemplungin lu diangkat besi, lu jadi wasit, lu nggak ngerti apa-apa gitu kan ceritanya. Nah, saya pikir solusi dari persoalan ini, kita mesti gandeng komunitas ini. Yes, benar. Terutama mantan-mantan bodybuilder Bang Rijal yang lu anggap attitude-nya benar, smart, harus itu yang ditarik. Give a name, Pak, give a name. Leonidas. Kayak kita bikin kejuaraan. Gua pernah mau bikin Mister Indonesia tuh di Semanggi. Gua tulis tuh nama wasitnya, Yudhistira, Safri Saldi, siapa tuh? Leonidas. Coret semua. Ricky Samsuri. Coret semua. Jadi, dan gua harus punya kriteria, wasit tidak boleh jadi atlet. Yes, benar. Wasit, bukannya mantan, kan dia justru udah mantan atlet. Maksudnya yang udah tidak aktif, bro. Yang Iya. masih aktif, Yang masih aktif nggak lu boleh. nggak boleh. Oh, iya. Nah, di Indonesia nih. Iwan Samurai itu nggak boleh jadi juri. Nah, di Indonesia. Emang Iwan sama juri? Nah, Iya. lu tahu dia punya apa? Apa? Internasional 2. Iwan Samurai? Ya. Wah,
Iya, di Indonesia ini lucu, Bro. Lucunya begini nih. Pertandingan bulan depan ini orang bertanding dan menang. Pertandingan bulan berikutnya ini orang enggak jadi juri. Iya. Bulan berikutnya ini orang bertanding lagi dan menang. Iya. Jadi ya maksudnya gue sangat setuju ketika dia masih aktif untuk untuk bertanding, dia jangan jadi diangkat atlet jadi lah, juri. jangan Iya. jadi juri. Ya mungkin kehabisan figur, bro. Nggak kehabisan figur, bro. Honor. Kalau menurut saya bukan honor, Pak. Kalau menurut saya bukan honor. Karena yang kenal, bro. Di Indonesia itu parahnya tuh itu. Dia kenal, dia udah sering menang. Lo dikenal baik, sopan, santun, bisa diajak ngobrol. Lo dah tolong jadi juri. Kita bingung kalau bagi gua ya secara pribadi gua cut. Kalau gua yang punya event, nggak akan tugas lu. Nah, makanya. Bener nggak? Tapi lu akan kesulitan menjadi juri, cari juri. Kalau juri sih gampang, bikin satu pendaftaran, bikin tes. Iya. Kita bisa hasilin kok. Dan jadi juri binara nggak sulit kok. Ilmunya mana ada coba. Yes. Sekarang gua tanya lu semua federasi punya certified nggak jurinya? Punya. Ayo, siapa? Coba gambarin gua yang namanya simetris itu kayak apa sih? Yang nilainya bagus. Ya enggak lah. Kalau sekarang tuh Dexter cuma Jackson. sekarang tuh yang penting gampang dan cepet, bro. Iya. Gitu. Udah gitu. Oh, ini follower banyak. Lu anak didik lu banyak. Udah lu dah gitu kan. Udah lu dah. Enggak, harusnya anak sekarang suruh coba nilai. Ronnie Coleman sama Jake Cutler menang mana? Gitu. Gini, lu percaya nggak form penjurian itu yang ngisi sebagian besar masih salah. Maksudnya? Oh, sekarang nggak ada form, Pak. Hanya kertas kosong. Enggak, di form penjurian kan Enggak, kalau di PBV ada ya? Ada form. Ya, cuman yang sekarang berjalan di lapangan itu hanya kertas kosong. Gitu, Pak. Jadi lihat nomor, Oh iya, masukin situ. Di PBV itu pakai kotak doang. Jadi lu nggak boleh tulis nama, lu tulis nomor. Name tag, Yes. number tag. Nah, tag gua. Number tag lu nomor 5, lu nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Oh. Nah, di PBV kita kumpulin itu ke statistik. Statistik ini programnya nggak bisa lu intervensi semestinya. Kalau lu intervensi, program hancur. Ya. Nah, yang kedua, lu tahu nggak di penjurian itu yang tertinggi sama yang terendah dibuang? Kenapa wasitnya harus 7? Kenapa? Karena yang tertinggi terendah dibuang. Karena gua beranggapan, bukan gua, Federasi Internasional itu beranggapan yang the highest dan the lowest itu subjektivitasnya tinggi. Nah, Kalau mutlak, Nggak peduli mutlak, tapi kan lu punya azas apa namanya mayoritas. 5 ini kan disebut asas dari 7 ini kan 5 yang diambil. oh kayak suara terbanyak. yes. Nah, dari ini gue udah tarik kesimpulan nih. Sebenarnya semua regulasi itu sudah diatur. Bagus, iya. Udah ada. Di-apply apa enggak? Iya, benar. Ini Terus balik lagi Pak, maksudnya. takutnya pertandingan sepi. Iya. Itu gini, kalau pertandingan sepi itu doping. Iya. Kalau PBFI bikin surat, ada tes doping, iya dong, nggak ada yang ikut. Iya. Benar. Itu dilematis. Di Pakansari banyak aja. Karena iya do ikutan. Dan ada beberapa atlet yang nggak mau tes doping kena suspend. Ya kan? Tapi kalau menurut gua, ya namanya doping di bodybuilding, ya sama aja ada terus. Iya. Karena lu cabang lu bukan kayak angkat besi, tenaganya tambah hebat, prestasinya mendunia. Ini yang dinilai bodinya kok gitu. Iya. Estetik ya. Ya, kayak kalau kita compare di cabang renang, itu renang apa? Renang indah, Iya. loncat indah. Iya, selera ya Pak ya ujung-ujungnya. Kalau kita compare dulu sama loncat indah, beda apa? Jurinya malah lebih ngiri, langsung kasih nilai. Iya. Coba. Nah, itu pun jadi dilematis di internasional. Dulu pernah di 2008 itu nilainya dipajang. Iya. Nah, kenapa nggak gitu aja Pak? Nilai dipajang, lu tahu apa yang terjadi? Ketua dewannya kena bangku. Jadi smackdown. Ya, karena lu jadi gini loh. Yang gini John Cena. Lu mau puasin, lu mau fairness. Penonton lu itu nggak semua orang yang sportif. Yes. Yes. Bener nggak? Iya.
PON 96, almarhum Ronald, bangku terbang ke panggung, Bos. Terus ada kebiasaan announcer yang nomor 3-nya siapa? Itu memancing rakyat, Bos. Ya. Tapi kan ya, itu bikin seru. Ya ayo nomor 2 siapa? Nah itu. Nggak gitu bro. Kalau ini kalau apa namanya? Kalau penontonnya yang nggak sportif, oke. Wah. Kalau pesertanya badan segede-gede gaban, marah-marah lu gebrak-gebrak meja. Dan lu tahu nggak di backstage? Ini cerita, gue di backstage itu 8 tahun di Asian Championship. Kelas 100 kilo main. Dia puasa, Bos. Nahan air. Budak tuh, Bos. Ih. Lu kalau nyuruh dia pakai tongkat, nggak bisa lu pause, gebuk. Nah, itu yang kita lakuin di backstage. Nah, kondisi orang ini udah nggak normal. Yes. Emosi. Bener nggak? Iya. Emosi ya, dia pegang tongkat lu goodbye gitu. Jadi gue juga ngerti kalau di bodybuilding ini lu bener-bener mesti fleksibel banget. Ya harus dinamis ya Pak ya. Tapi kan lu nggak bisa bikin semua orang seneng, Pak. Iya. Everybody lu nggak bisa bikin happy, tapi lu berdiriin wibawa lu. Iya. Kalau kita diajak debat soal penjurian, ngomong lah. Iya betul. Ngerti lah. Tapi di hari itu, Pak. Iya. Jangan besokannya. Dan ngerti lah. Rizal waktu Asian Games Doha, Rizalnya komplain, Bos. Kenapa gua nomor 3? Gua kan udah ngomong sama lu, foto gua di situ tuh. Emas dia bilang dia. Ya gua bilang, Jal, kecap selalu nomor 1. Bener nggak? Iya. Nah, itu gua telepon Polco, gua ketemuin dia, gua ribut. Kenapa sih Rizal gua nomor 3 waktu itu? Om Sinatra almarhum gua teng-teng. Sampai gua ke Singapura, gua ngomong sama Polco, kenapa nih atlet gua begini? Sampai gua bilang, lu berani nggak ngomong sama Koni gua? Datang dia ke sini, dia jelasin. Pakai macam-macam artificial apalah, Rizal rambutnya dicat lah, hantu belau lah. Jadi gua pun lihat, gua pun enggak. Kalau gua sebagai orang Indonesia, gua juga enggak puas Rizal itu perunggu. Tapi kan protes ini harus kita sampaikan. Yes, betul. Dan BBF mengakomodir. Bahkan dia datang sini menjelasin waktu itu sama Ibu Rita Subowo kok. Akhirnya baru kita bisa terima. Tapi kan emang karena bukannya lu itu anak presidennya. Bukan. Bukan. Nah, komplain ini kan kalau menurut gua harus lu bicara. Harus bicara. Tapi bicara yang benar. Jangan gebrak meja, banting bangku gitu. Kan nahan air, Pak. Lah kita kan kagak. Jadi sampaiinlah yang bener, jangan ribut gitu loh. Balik lagi ke the name. Drugs. Enggak, name dulu. Kaget. The name dulu, drugs nanti. Ini kayaknya nih bakal jadi apa namanya podcast dengan durasi terpanjang. Tapi layak banget untuk ditonton. Asik. Ini karena ada Bapak Alam ini. Masih sabar kan, Pak? Pokoknya kita korek terus. Tadi udah makan stick aja. Nih Pak, masalah name yang tadi lu tulis masalah penjurian si ini dan akhirnya di reject semua. Gini, sekarang dulu di internasional, Yes. itu namanya ketua, dulu nggak ada statistik, Bos. Oke. Rekapnya manual. Setahu gua di internasional itu ketua dewan udah punya pemenang di kantongnya. Wah. Ini. Nah, kan? Ini cerita nih. Bentar, gue liat di kantong gue ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Nah, jadi Ini pemenang juara 1 apa 1, 2, 3? 1, 2, 3. Udah ada namanya? Udah. Wih, gokil. Itu dikasih ke announcer. Anjir. Terus lu ngapain di depan situ? Itu pertanyaannya. Nah, terakhir Pak Jual udah lama nih, 2000 berapa gue lupa. Kita pakai statistik, nggak bisa. Iya, betul. Ini harus pakai program. Pakailah statistik. Iya. Tapi di pelaksanaannya ketua dewan itu selalu begitu. Mau statistik lu yang menang setan, tetap yang menang ini. Karena statistik itu yang tahu statistician namanya kan. Iya. Ini terjadi loh. Nah, gua pikir Polcua bilang kita open. Open bangku melayang. Serba salah lagi. Open bangku melayang. Ya. Gua bilang nggak bisa. Kita mesti cari orang yang qualified as a chairman of dewan juri. Berarti dewan itu harusnya kredibel. paling tinggi, Pak, dewan Iya. itu.
Yang Kalau- punya sertifikat paling tinggi itu Dewan. Kalau di multi event, TD, Technical Delegates. Oh iya. Itu kalau PON, Mm. SEA Games, Asian Games, Olimpiade misalnya, itu TD. TD. Tapi kalau single event, Hah? nggak ada TD. Mister Indonesia tuh nggak ada TD. Nggak ada. Itu si Ketua Dewan. Nah kalau di Indonesia, kabitnya. Oh, Karena kabit. kalau nggak ada kabit, sekjennya. Karena kan Oh. PBFI sekarang. Kalau dulu di PAPSI kan kabit. Kabit. Sekarang enggak, sekjen. Hmm. Nah, permasalahan gua di di PBFI ini kan mereka ini rata-rata senior. Jadi mungkin mereka lebih ke dulu-dulunya seperti apa gitu. Jadi hubungan dengan internasional mereka nggak update, rules yang baru mereka nggak update. Tentang sekarang lu boleh pakai one piece bikini juga nggak disosialisasikan. Mereka tahu buat dia tahu, dia nggak tahu buat PBFI keseluruhan gitu loh. Oke. Jadi kalau kita tanya lu tahu main fitness, tahu. Tapi yang ada body contest gua di daerah kan gitu. Iya. Lu mau nanya ngomong masalah drugs? Oh, oke. Oke Pak, nih gua tanya yang sedikit nyerempet Nyerempet. jurang, ya. Dari tadi tuh udah nyerempet. Oke. Kalau di sini emang begitu, Pak. Oke, nih gua tanya ya. Silakan, Bro. Ya. Jadi bukan Oh, jadi gua gitu. Nih, Pak. Nih no filter ya gua ngomongnya ya. Pak. Samsu aja, Pak. Ya. Apakah kebijakan anti doping itu? Nih, menurut saya pribadi, Pak. Saya melihat PBFI itu menjadi Ambigu. iya, kayak seperti badut, Pak. Ketika mencanangkan program Zero doping. Correct. Aduh, ini sorry nih Pak ya. Ini sorry nih Pak. Kita Gua aja sampai kemarin Pak di Pakansari ada pemeriksaan, gue ikut takut. Takut diperiksa. takut lagi yang ditarik ya. Takut Bang Bowo diperiksa. Lagi cycle soalnya. Nah. lu kalau diperiksa kamar mandi penuh. Nah itu Pak. Jadi Itu Willy tuh sampai mondar-mandir, Pak. Willy mondar-mandir diikutin aja. Ya. nah itu jadi ya apakah itu sih Pak atau bukan ya yang akan menyebabkan binaraga itu berkembangnya itu stagnan. Iya. Gitu. Ayo mari Pak waktu Ya. dan tempat. 2 menit dari sekarang dari calon cawapres nomor 4 nih. Gimana Pak? Drugs sih saya pikir tuh dilematis ya. Hmm. Apalagi di bodybuilding. Yep. Kebetulan di angkat besi paling ketat dia punya pemeriksaan. Dia ada random 1 year itu ya. Dan itu lebih bahaya. Jadi sama angkat besi ini sempat mau dibuang dari Olimpiade Iya. karena kasus drugs, Bos. Oke. Jadi federasinya mengambil langkah untuk menarik satu badan independen untuk melakukan tes doping, namanya ITA. Kalau dulu di badannya sendiri di IWF penuh dengan korupsi. Oke. Oh iya. Lu bayar $10.000 lu lewat, Bos. Iya. $10.000. Ya. Banyak amat. Kalau dulu pernah ada satu lifter dari Bulgari kena suspend, dia bayar 5.000, suspendnya lewat. Oke. Nah, sama di WBPF. Tapi menurut gua yang paling tepat seperti yang dilakukan IWF, Weightlifting Federation. Lu mesti cari satu badan internasional untuk yang mandiri, yang independen untuk lakukan doping test. Oh, ada tuh nggak independen nih? Wadah itu nggak boleh terjun ke bawah. Wadah ini kan isinya orang Yes. dan dia membawahi, dia super body, Bos. Tapi gue pernah baca nih Pak, gue nggak tahu ya, correct me nih Pak. Wadah itu organisasi nomor 2 terkorup katanya Pak. Ya satu FIFA. Katanya wartawan Pak, bukan kata gua. Namanya wartawan Bonbon. Kalau gue jawab, menurut gue bener. Coba kita. Katanya kalau FIFA kan semua orang tahu ya, itu kan emang korup lah Ya, ini. coba Pak. kita tanya Pak Alam. Wadah sih menurut gua bukan korup eksklusivitas. Jadi mereka hanya inform di sekitar mereka. Kalau kita ndak aktif dengan mereka, lo ndak tahu rules. Jadi kitanya harus deketin dia gitu Pak. Kita harus aktif dengan IADO, Searado. Searado itu Southeast Asia. Sampai ke Asia, sampai ke dunia itu harus aktif.
Gua bicara ini karena pengalaman gua di doping angkat besi. Di angkat besi itu ada yang namanya ADAMS, Oke. Anti-Doping Administration System. Atlet lu kemana aja mesti lapor sama WADA. Ya. Kemana aja nih apa? Pulang kampung? Pulang gitu? kampung. Pulang kampung juga Ya, lapor? Lebaran, Eko Yudi Irawan pulang ke Metro, tulis tanggal segini, tanggal sini gua di Metro. Karena dia bisa kirim orang untuk OOCT lu. Iya. OOCT itu out of competition. Ibaratnya kalau KPK OTT lah. Nah, Tangkap tangan gitu? Ya. jadi kalau atlet itu dia lebih takut sama ITA itu Pak daripada KPK. Jadi Eko itu pernah didatengin di Queenie. Dia lagi pulang bos. Di Bekasi? Ya, dia pulang ke Bekasi, bininya mau melahirkan. Gua yang ngadepin, dipinggirin. Nggak bisa, atlet lu suspend. Wih. Kalau dia disuspend, tak main Olimpiade. Wih, tunggu bro, nih. Emang Eko orang Bekasi, Pak? Iya. Waduh, Bekasi ngeri-ngeri ternyata. Ada atlet Olimpiade. Jadi gua bilang itu, enggak, lu mesti dengerin gua gitu. Gua ribut tuh sama si Iya, CEO-nya tuh. Dia bilang enggak, petugas kita nggak boleh ngeladenin lu. Lo itu rules lu. Kalau manusia alasannya kemanusiaan, humanity, lu tahu Eko tuh pulang kenapa? Gue cerita. Terus dia bilang oke, kita telepon Pak ke waktu itu pusatnya di Singapura. Berarti kalau lo lapor di sini, ketika ada orang yang nyamperin lo ke situ, Lu nggak ada, suspend. habis. Sekarang gini Jadi Pak. lu positif tak Ya. habis. Jadi gini. Jadi susah kalau ngelacak Mas Canggi. Dia GPS-nya di mana, mobilnya di mana, Pak? Oh, dia apa? Bikin kacau ya. Nah, ini lagi nih Pak nih. Kalau menurut saya pribadi Pak, drugs ini seperti lingkaran setan kalau Betul. menurut saya. Seandainya kita tidak ikut berpartisipasi, memanfaatkan atau menggunakan, Ketinggalan. kita akan ketinggalan Iya. sama negara-negara lain Pak. Nah, tapi ketika kita ibaratnya ya tidak menggunakan itu, di sini masih regulasinya masih Nggak jelas. abu-abu gitu. Correct. Jadi sebenarnya gimana sih Pak? Gitu Pak. Kalau saya bilang gini loh, yang penting itu kita mesti ada regulasinya. Yes. Kita nggak bisa doping gua hantam. Yes. Udah itu jalan keluarnya. Kalau setiap doping positif kita hantam, atlet binaraga habis. Habis. Nah, satu-satunya jalan namanya edukasi. Yes, bener Pak. Nah, lu ini kan udah zaman modern. Yeah. Lu bisa get info dari internet segala macam. Tolonglah cari natural bodybuilder. Tolonglah cari vegan bodybuilder. Setidaknya. Oh, tapi ada itu Pak? Ada. Oh, ada. Oh, saya pikir nggak ada Pak. Dan Oh, gua ternyata. follow salah satunya Oke. di Gua nggak Amerika. Oh, di Amerika? Ya, di Amerika loh. Dan di Queenie. Dikirain di Bekasi Pak, masih ada natural bodybuilder. Kalau di sini, kalau di Indonesia vegan bodybuilder dia mesti makan daging bos. Masih? Orang Indonesia tuh nggak bisa nggak makan daging. Oh iya, apalagi nasi uduk. Jadi edukasi ini mesti disampaikan. Menurut gue itu. Kenapa? Terus yang kedua, IADO mesti di approach. Bukan kita berdamai dengan doping. Tegakkan rules itu sesuai cabangnya. Yes, bener Pak, bener itu bener. Itu lebih bijaksana Iya. ya. Kalau- Biarpun itu nggak menyelesaikan, Pak. Iya. Sekarang kebetulan gue pegang angkat besi. Di angkat besi lu galak bukan main, gue ngerti. Itu Olympic sport. Iya. Kalau di binaraga lu galak bukan main, gue ribut sama lu. Iya, karena begini Pak, seperti yang tadi bilang, ini kan sebenarnya kan ada campur tangan pemerintah. Ketika pemerintah itu Iya. mengeluarkan suatu peraturan, ya kan, kalau drugs itu ibaratnya masuk dalam kategori obat terlarang, 1000% drugs itu akan hilang. Betul. Langsung hilang. Nah, tapi ketika drugs itu hilang, ya kan, atlet kita hilang bos. Iya, ikutan hilang, Pak. Ikutan hilang. Jadi dagang, sama jadi justip. Gue pernah dapat real Anjing jadi salah satu atlet Porda. Jangan sebut nama, Pak. Nah, Jangan. dia Inisial aja, Pak. dengan bangga Hmm. dipamerin gitu. Itu gua nggak safe karena menurut gua ini udah menghina banget nih. Iya sih. Ya nggak? Itu kalau kita suspend lifetime tuh boleh kok. Oh, bisa itu? Boleh karena tuh attitude lu udah nggak benar. Yes. Oh iya. Lu show off sesuatu yang salah. Iya, betul. Dan itu di medsos. Nah, ini harus kita rapiin di barang-barang ini.
Di Indonesia udah terlalu dalam, Bukan terlalu dalam Pak, udah nggak ada batas. Iya. udah kelelep, Iya, udah kelelep. dan drug dealers ini banyak. Yes, benar Pak. Tapi gini Pak, mungkin yang dibilang Mas Anggi itu benar kan? Kalau ya gimana kalau drugsnya dilarang, atletnya hilang. Tapi mungkin Pak, banyak atlet yang atau mungkin targetnya tuh terlalu meluas Pak. Kalau ini dibiarin juga. Iya. Kalau advice dari saya Pak, menurut saya pihak federasi olahraga ini tuh harus mengeluarkan sebuah regulasi tuh yang menunjuk beberapa special coach. Ya. Itu, yang untuk Hani Rembet misalnya. Iya, pokoknya di Indonesia mungkin ada 20 orang lah atau ada di ini. Jadi Betul. semua di kita tuh alfanya tuh kita pegang-pegang semua, Pak. Nah iya, enggak. Gitu. Hah? Kok jadi alpha? Ya. Oh, Alfa tuh ketuanya kita pegang. Ya. Enggak. Angkat besi kan ada si Greg. Kenapa binaraga nggak ada kayak Gregnya Pak? Itu PR juga. Jadi kalau doping lu ya, gua setuju dengan alpha ini. Kita create 20 coach yang clean. Yes, benar. How to train. Yes, how to metodenya use. seperti apa gitu. Ini mesti kita create. Karena di dunia pun Kayak cara gitu. perangnya seperti itu. Yes, benar. Nah, pemikiran ini yang mesti kita sampaikan di Indonesia seperti ini. Iya. Gua setuju sekali. Dengan namanya edukasi, dengan adanya alpha dia lebih cepat. Iya. Di Indonesia ini PR-nya nomor 1, drugs itu bebas. Yes. Dan yang kedua, kebetulan gua megang atlet zaman Rijal, itu daya tahan mereka terhadap yang namanya diet nggak ada lawannya sampai hari ini. Oh gokil Pak. Iya. Saya akuin itu. Makanya atlet sekarang diuretics nomor 1, Yep. nomor 2 HGH, nomor 3 yang lain-lain lah. Jadi kalau menurut gua dulu kalau bahasa gue tahun 2001-2002 yang punya Christmas tree di back itu ada Raito. Kalau dia post ada Christmas tree. Sekarang everybody have a Christmas tree. Yes. Bener nggak? Benar. Karena dia mau Nah, kenapa? Karena dia puasa tai bombay. karena dia kebanyakan celentang Pak. Kan jadi backnya kenceng terus. Lo tau nggak? Ketika ngomongin ini gue cuma bilang tahan Canggih. Gue ngeri nyeletuk anjir. Bon aus Bon. Oh iya. Berarti- Bon kebiasaan ya. Oh, Kalau gue Berarti disuruh. lu mesti bicara sama dia mesti unsensor. Mesti Nah, bikin unsensor episode. Ada unsensor episode tapi diburumin Pak. Kayak film Jepang. Suara gue dibikin kayak chipmunk ya, Iya. tupai. Oh ini bukan dia nih gitu. Nah ini bukan drugs Pak. Oh ini drug dealer nih. Bukan Pak. Ini amino. Amino, Wis. ice amino. Nah, rasanya ada ice-ice-nya Pak. Ya. Mantap ini. Ini BCAA. Ini BCAA apa? EA sih? BCA ada, ada glutaminnya ada. Oh ada. Ini bisa dibilang ini produk dengan rasa yang paling enak saat ini, Pak. Wah, Dia ada sensasi ice-nya Pak. enak. Kita habis ngomong drugs, minumnya suplemen. Gue boleh bawa pulang nggak sih? Boleh Pak. Boleh, Pak, boleh. Gue minum kreatin monohydrat loh, Gus. Karena otot gue mengecil dan memendek. Ya. Jadi gue beli, gue minum. Kenapa? Karena ini 2 tahun nggak bergerak. Oh, Kenapa minum nggak kreatin? TRT, Pak? Kenapa nggak TRT, Pak? TRT itu. Testosterone replacement therapy? Oh nggak berani gue. Oh, nggak berani, Pak. Oh, kan masih zero doping. Iya. Masih zero doping. Zero doping itu tuh ide gue. Say no to drugs. Oke. Tiba-tiba keluar zero doping. Wih. Sakti Mandraguna. Nah, terus gimana itu, Pak? Itu terlalu sakti sih zero doping Pak. Maksudnya takutnya kayak apa ya? Namanya kayak terlalu berat gitu. Zero doping tuh kayak Dan apa? ambisius. Iya itu kan. Yes. Dulu menaruh perawan di sarang penyamun itu. Yes. Dan kalau itu beneran kejadian, Pak, zero doping, yang badannya bagus bakal dia doang, Pak. Bisa jadi. Nggak akan ada tambah lagi atlet-atlet yang baru gitu. Karena kalau dari pemikiran saya, Pak, ya bodybuilding ini sebenarnya entertainment sport. Boleh.
Iya, sebenarnya entertainment sport. Jadi ketika orang tuh Badan keren. gila lu bisa begitu ya. Nah. Padahal gini, Pak. Ini maaf ngomong nih. Walaupun semua orang pakai doping, nggak semua orang jadi kayak Green, Pak. Tuh. Yang jadi sampah juga banyak, Bro. Gitu maksudnya. Badannya jadi mati. Nih. Gua pernah masuk tim investigasi Kompas. Jadi saya lupa tahun sama Rizal. Saya lupa tahunnya. 2002 atau 2003. Yang 4 mati di Jawa Barat. Oke. Siapa, Pak? Aduh, gua lupa tuh. Tuh wartawan Kompas datang ke PAPSI, minta diinvestigasi. Bodybuilding. Ya. Empedunya pecah, Bos. Wih. Dan gua baca beberapa artikel di Kayak dicemilin itu ya, Bro. Iya. Olimpia tuh apa? Organ dalam ya. Size-nya twice. Oh, membesar. Besar 2 kali lipat. Jadi badannya kayak Mas Canggih, jantungnya segede tangan gua gitu. Ya. Dan dia meninggal tuh diotopsi. Baru diotopsi, baru ketahuan tuh organnya tuh sebesar itu gitu. Wih. Ih, serem amat. Gua pernah nonton video Jay Cutler. Itu dia hidup kan dengan suplemen, bukan dengan natural food. Iya. Nah, gua kebayang tuh kayak gitu gimana hidupnya coba. Ya karena memang susah ya. Jadi ya dengan minimnya edukasi, Pak, yang akan mati mendadak itu jadi banyak. Banyak. Dengan minimnya edukasi gitu, Pak. Sedangkan kalau dilarang itu sangat sulit, Pak. Betul. Ibaratnya kita mengharapkan orang yang kena narkoba, adiktif narkoba, dia sembuh sendiri tanpa rehab. Itu kan hampir nggak mungkin, Pak. Jadi mau nggak mau kita ini memang harus ngegalakin edukasinya itu dengan kita merekrut alfa itu, Pak. Gue setuju tuh, betul. Merekrut Parma. kayak Canda, gitu Pak. anjir. Dipanggil pitting yang kita anggap qualified Ya. dengan smart, pintar, Ya. gitu. Kita selektif. Kita beri bikin pendidikan. kurikulum. Ya, kurikulumnya Ayolah. betul. Dan itu kan nggak perlu dikirim keluar. Ya, betul. Gua pun Pak, punya. deketin, Pak, sorry. Oh, sorry. Gua punya link ke Thailand dulu nawarin kita kirim dalam coach lu. Ada akademi di Bangkok bisa terima tuh 2 minggu. Gua nggak bisa kirim, nggak ada yang mau. Orang kita nih jago kandang, Bos. Bener. Diangkat besi. Ada beasiswa internasional di Hungari. 1 bulan lu mesti stay di Hungari, lu bikin paper dalam bahasa Inggris dan lu mesti presentasi. Kalau lu lolos, lu namanya Olympic coach. Masa hal begitu kita yang mesti pergi bukan pelatihnya? Ya. Dan ini yang pergi siapa? Nggak ada. Lah, sayang amat. Iya, jadi gua dulu kalau gua dapat itu gua tawarin coach lah. Pak Alam aja lah. Kalau Pak Alam aja, Pak Alam jadi pelatih, Pak Alam jadi manajer, Pak Alam jadi kabit dong. Kan itu. Gua punya TOT, Trainer of Trainer di IWF. Itu karena saya Apa? diundang. Lu TOT, Pak. Iya, TOT. Jadi lu pelatihnya pelatih. Training of Trainer. sorry. Anjay, trainer. Jadi Trainer. di angkat besi, gua punya TOT, gua punya apa level 3 namanya. Jadi di dunia cuma 12. Lu salah satunya lu? Gua salah satunya. Di angkat besi itu gua seperti Paul Chua-nya di Binaraga. Ya. Di Asian Beach Game 2008, lu boleh tanya Rizal, manajer timnas itu gua. Competition manager Asian Beach Game gua. Venue manajernya gue. Jadi tapi gajinya 1, Bos. Nah, Nggak 3. gua baru mau nanya. Udah biasa. Iya. Itu di Indonesia udah Gaji biasa. 1. Waktu Asian Games 2018, gua juga competition manager. Dan gua harus lepas manajer timnas gue gitu loh. Gua nggak boleh ambil 2-2. Nah itu di Republik ini gitu. Jadi kalau kita bicara di bodybuilding, ya kebetulan gua punya seperti itu gitu loh. Kebetulan gua nguasain sampai competitionnya. Di perwasitan gua punya internasional 1, gua nguasain rulesnya, tapi gua tidak pernah mau jadi juri, Bos. Kenapa? Karena subjektivitasnya tinggi sekali itu. Iya. Nah, kan emang olahraga subjektif. Nah, kalau bagi gua ya di Indonesia, gua jadi juri, titipannya banyak tuh, Bos. Buset. Ya lu nggak usah dititip, Pak. Kasih nomor rekening aja. bukan titipan itu. Dia tahu gua tugas di kejuaraan Asia, yang ikutnya saya dong, Pak. Oh. Masa
Masa Bapak nggak belain Indonesia sih gitu? Iya, iya. Kan itu cerita. Iya sih. Nah, kalau lu 3 atlet yang lu bawa 3-3 nitip lu, nggak nervous lu tiap kejuaraan? Ya, tapi kalau jelek badannya coret aja Mas. Nah, makanya gua di Indonesia pun gua nggak pernah menjuri. Nggak pernah gua lakukan menjuri itu. Padahal gua dites di Federasi Asia di Makau, gua lulusan terbaik, Bos. Waktu gua ambil internasional 1 itu, tiba-tiba nama gua yang nomor 1 cuma. Om Sinatra almarhum yang bawa gua sampai kaget. Lu lah? Iya. Lah, aneh juga nggak tahu. 2002 Asian Games, Paul Chua tuh datang ke gua. Udah lu aja yang berangkat jadi wasit ke Busan waktu itu. Dibayarin Paul Chua, nggak mau gua. Nggak, karena subjektivitas itu bukan main, Bos. Dan gua nggak mau jadi orang di tengah. Dan gua nggak bisa bikin lu happy gitu. Kecuali Pak Alam selling ice cream. Everybody happy. Bener. Kita kan Jadi bukan buat kita penjual disclaimer ice cream. nih, kalau yang tadi dengerin yang namanya Paul Chua itu adalah presiden dari WBBF WBPF Asia. WBPF dia presiden, Asia juga dia presiden. Oh, dunia dia presiden, Asia juga presiden. Dan Pak Alam ini lumayan deket ya Pak dengan Pak Paul Chua. Lu percaya nggak Paul Chua itu bikin kejuaraan Asia di Batam? Agustus. Agustus ini? Ya. Wih. Dan yang bayar dia, bukan Indonesia. Wih. Terus lu iyain? Bukan gua iyain, dia yang mau. Udah bikin, Pak? Udah keluar agendanya. Coba cek di WBPF. Wih, Agustus. Kok nggak ada Tanggal berapa tuh, Pak? keluarnya? Aduh, tanggalannya lupa coba. Karena gini loh, gua nggak tahu ya. Gua sakit 2 tahun, gua nggak aktif di PBFI. Di PBFI itu kepalanya agendanya PON, agendanya kejurnas. Asian Championship itu kalau punya uang baru ngirim. Dan kenyataannya sampai hari ini nggak punya uangnya. Jadi waktu kalau gua punya ide, lu mesti bikin seleksi, kita bikin kejuaraan, kita kirim. Oke, Pak. Nih masuk lagi nih. Ngomong-ngomong masalah uang. Bisa. Ini kayaknya podcast kali ini gue yang banyak nanya, Bro. Soalnya lu yang punya uang. Enggak, Bro. Gue nggak punya duit. Saya cuma nanya, Pak. Ngomong masalah uang, ini kan saya di Bekasi ini kenal deket sama beberapa atlet PBFI, Pak. Katanya ada beberapa haknya yang belum dibayarkan lah, Pak. Oh ya? Bonusnya. Siapa? Kayak si siapa? Azril ya. Saya bukan orang Bekasi Pak. Azril gitu kan. Dari? Katanya dari dia cerita sama saya belum dibayarkan itu bonusnya. Bonus kejuaraan apa? Nah, PON. itu saya kurang. Nggak, Muscle Mania kali Pak. Kalau kejuaraannya money prize, itu urusan PBFI. Bonus kali bro. Bonus Tapi ya? Kalau bonus urusan Pengpropnya. Ya bonus kayaknya ya. Kalau bonus, Pak. Porprov dia dapat bonus itu urusan Pengprop. Yang ratusan juta itu. Iya, Kayaknya bonus ya. bonus ya itu ya. Itu Porprov, Bekasi kan gila-gilaan tuh. Apanya itu gila, Pak? Duitnya. Wih. Diangkat besi, Bos. Presiden Bekasi nih Pak. Gua membina atlet Bekasi 7 tahun. Campnya tuh di Stadion Patriot. Itu atletnya main kejuaraan dunia, Bos. Anak-anak kampung itu. Itu main Porprov, kejuaraan provinsi kan, pekan olahraga provinsi Jawa Barat. Itu bonusnya bisa 200 juta, Bos. Satu Iya. emas. Yes. Masa, Pak? Ya bonus-bonus kayak gitu tuh. Iya. Itu dari berarti Pengprovnya. Pengprov dan KONI provinsi. KONI daerah, KONI kota atau kabupaten. Oh jadi bukan PBFI-nya. Dan itu biasanya mereka kan ya biasalah, PON-nya tahun kemarin, bayarnya tahun ini gitu. Tergantung anggaran, Bos. Jadi dia masih aktif juga bicara sama Dispora atau KONI-nya. Jadi Dispora Bekasi. Ya, masih bicara tuh, Bos. Ya coba diajak makan steak dulu Iya. Disporanya. Kalau enggak Sabu diomelin, haji. kalau enggak kasih bicep. Kalau nggak ajak spa di bawah. Kalau enggak masih kurang ajar juga mau haji. Lempar kursi. Dia lihat haji pucet. Waduh. Jadi begitu kalau bonus sih. Jadi ini ntar Agustus akan ada yang dikirim dong. Ya mestinya.
Dan harusnya full tim dong kalau Indonesia. Mestinya. Dan lu tahu partisipannya satu championship ASEAN 600 bos. Wih, gokil. Dan championship itu 5 hari. Nomor pertandingannya kalau gua nggak salah 51. Gila. Bodybuilding itu sampai master. Gua pernah jadi backstage 8 tahun loh di backstage kejuaraan Asia. Itu kakinya gempor kayak lu lari maraton. Karena nomor pertandingan itu banyak dan lu harus standby. Iya. Wah, itu dari pagi itu malam nih. Wah, ini yang denger ntar nggak jadi panitia nih, pada takut. Iya, jangan dong. Iya, dan waktu di Batam itu kita pernah jadi tuan rumah juga 2019. Itu harus hotel bintang 5 nggak Pak? Nggak. Bintang 4. Boardroom mah bintang 4 nggak masalah. Dia kebetulan di Batam itu bekas kasino. Jadi ballroomnya itu gede banget. Dan Batam itu kan ngundang orang. Jadi Nah, iya. Singapura datang, sore pulang. Bisa gitu deh. Malaysia juga deket. Malaysia kan lewat Johor. Iya, 4 JB. jam. Iya. Sekalian ke factory outlet di JB. Ada yang senior-seniornya Singapura, senior citizen-nya tuh. Datang pagi lewat ferry, pulangnya sore. Dan hotelnya sediain. Kalau datang mandiri bisa nggak sih Pak? Bisa. Gue mau tanding nih ke kejuaraan. Oh enggak, nggak lu bisa. gua daftarin. Oh gitu. Tapi kalau menurut gua untuk daftarnya sih nggak ada masalah mestinya. Nggak ada masalah. Kalau lu mau ikut pun, dan kalau lu bilang lu federasi lain pun gua akan bicara sama Paul, emang boleh kok. Ya. Rules-nya memang boleh. Anaknya, Bro. Setan. Kok bisa manggilnya Pap sih? Nggak tahu gua. Sama kayak anak gua manggil gua papap. Gua di rumah dipanggil papap gua. Iya. Iya. Gua sama Paul Chua itu dari orang paling dibenci sampai orang paling dianggap. Waduh. Makanya jangan terlalu benci. Iya, takutnya dianggap. Lu juga, Bro, jangan benci-benci amat. Enggak. Gua udah bertahan tidak membenci dia, Bro. Jadi Datang kalau juga dulu sih. gua ketemu dia, lihat gua tuh udah ciong tuh, nggak, udah sebel. Oh. Bener, gua ngerasain itu. Sekarang WA-an terus. Kita dipecat itu pun dia telepon gua di rumah, bukan bicara sama presiden federasi. Dia cuma bilang, Lam, federasi lu gua pecat Hop. Gua pun kaget tuh, kenapa? Aderai lah, banyak lah cerita. Waduh, jangan. Kita nggak ngerti. Jadi pas yang herannya gua pas FBI itu saingan kita kan. Oh, yang waktu itu dipecat. FBI itu mau diberhentiin sama dia, yang dia telepon gua lagi gitu. Tapi yang telepon gua Om Sin. Dia bilang, Lam, kapan ada waktu ke Bandung? Ya gua juga kaget. Tiba-tiba yang marah-marah sama gua jadi baik sama gua gitu. Terus sampai gua di Bandung baru dia bilang, Lam, Paul tuh nyari lu. Kenapa? Mana tuh anak muda yang kurang ajar tuh? Karena dulu Rizal itu pernah diskors, bos, satu tim loh. Sementara Pak Dharma, ketua gua waktu itu, Dharma Surya, itu ditunjuk kejuaraan dunia di Bali. Kenapa diskorsnya Bang Rizal? Main Masalmania 2001 di Hong Kong. Oh iya. Oh iya, itu ada ceritanya Nah, juga. dia main diskors. Kita disuruh bikin kejuaraan dunia di Bali, di Bali Convention Center. Itu bayarnya copot celana, bos. Hah? Mahal sekali. Kalau bahasa kita cuci piring. Asik. Makan habis itu cuci Iya, gue piring. kaget. Malam dari copot celana. Lu ngapain? Jokes bapak-bapak, Oh, Bro. iya. Jadi waktu gua di inform di meeting sama Pak Dharma, hah, kita diminta kejuaraan dunia, Pak. Lah sementara atletnya diskors. Nggak bisa, gua nggak mau. Pak Alamnya nggak mau. Gua ke Singapura, gua minta sama Pak Dharma, saya ke Singapura. Gua batalin kejuaraan dunia itu. Mau dilempar asbak gua, bos. Wow. Gua tampung aja tuh, sampai sore deh gua diomelin tuh. Pokoknya misinya batal, udah. Mau dilempar asbak lu, mau ditempeleng lu, jadi deh pokoknya. Tapi semenjak itu dia Akrab. baik sama gua. Habis ngomel-ngomel, gua tanya, udah, kita makan yuk. Tapi memang Pak Alam ini orang yang cukup bijak sih, ya kan. Beliau itu menurut gua ini udah
senior di atas senior. Dan dia mau turun ke bawah gitu kan, berdialog sama kita gitu kan. Ya menurut saya ketika Pak Alam dari dibenci jadi dianggap, ya kan? Kan banyak lupa yang ngomongin lupa, gue sampai denger gue yang soal duit lah. Oh iya. Ya, lu bawa duit gitu. Sering. Iya itu dia maksudnya gimana ya? Sering. Itu pun di PBFI banyak. Iya, kalau gue sih ya, kalau gue pribadi sih ngelihat Pak Alam ini dia punya the power of listening yang bagus. Jadi dia Gue the power dengerin, wih, Mindset. genset dulu kalau gue. Tapi bukan gue yang ngomong dia. Kalau genset kita pasti genset ya. Jadi itu yang apa namanya ngebuat suasana tuh jadi apa namanya berubah, dan untuk berdialog sama juniornya itu sangat susah bro, dengan segudang jam terbang ibaratnya prestasi yang udah beliau dapat, pengalaman ya kan, prestasi ngebikin event ya kan, nasional, internasional, skala Asia ya kan, itu menurut gua sulit gitu orang yang mau ngobrol berdialog nih sama kita gitu. Gue pikir gini, di PBF ini gue dapat pelajaran. Ya kayak Pak Janggi bilang, Binaraga ini kan banyak alirannya. Iya. Ya enggak? Kebetulan si Mike Binaraga Indonesia itu sering cerita sama gue. Gue pikir kenapa enggak kita bikin simposium? Kita kenapa enggak kita bikin kayak paguyuban? Kita ngobrol loh sesama ini nih, yuk. Karena ada grupnya. Kita bikin, bukan di grup. Gua mulai nih ngomongin. Gua tahu bro. Wah. Cuman gua diem aja. Dia kan member di grup ini. Aduh. Enggak, karena Bang Rijal juga member. karena gua pikir kan PBF ini juga harus berdiri, harus marwahnya tuh harus dapat. Jangan lu cuman bangga, gua nih representasinya BBF di Asia, di Indonesia. Iya. Gua nggak bangga, tapi kalau lu nggak ngerti bodybuilding, lu nggak nyelamin, Masalahnya nggak jalan, Pak. IBB-nya FBI-nya, PBFI-nya nggak jalan seperti yang anak muda harapkan gitu. PBFI ini dilematis. Kita buka di sini, kita nggak punya uang. Tapi bukan lu nggak punya program, gitu loh. Lu boleh nggak punya uang, cari, bicara sama sponsor, bicara sama Kemenpora, sama KONI daerah. Siapa aja bisa lu buat partisan. Kalau yang namanya nggak bisa cari dana, cari donasi untuk lu hidup ya nggak. Kalau sampai nggak punya duit untuk ngirim atlet ke luar negeri, telepon bapaknya, minta gratis. Bayar tiket sendiri, nggak usah bayar lu, namanya competition fee. Itu sampai mepet. Jangan jalan keluar ini dijadiin solusi setiap saat gitu loh. Iya. Nah, terus dengarlah pendapat dari bawah. Jangan merasa lu superior. Itu penting mak, itu penting. Oh, gua hebat nih. Penjurian gua paling hebat. Enggak, gua buka semua. Oh, dianggap juri gua paling brengsek. Oh, dianggap juri gua seenak jidat. Bukan kita marah, ya kita terima dong. Ini fakta lapangan loh. Iya. Nah, makanya ide gua tadi, udahlah mantan-mantan bodybuilder nih. Kalau lu nggak percaya, gua pernah telepon mereka satu persatu untuk gua jadiin juri di Mister Indonesia. Kalau lu kan nelfon gua, Pak. Lu Gua beneran gagal. lu kan sama gua cari strong man. Jadi pernah tuh gua telepon mereka. Dan kenapa sih Jawa Timur siapa? Speed Rocky? Iya itu siapa namanya? Alah. Irwan ya? Jadi iya, Speed. dulu itu kan permasalahan utama chief referee gua di PBFI. Gua ganti. Sekarang gua taruh anak muda, satu lagi si Speed Rocky. Kabid Binpres gua harus gua ganti. Jadi gua coba pelan-pelan karena gua nggak mungkin dengan sekali membalikkan telapak tangan kan. Karena lu mesti lawan yang jadi masalah buat lu ini, lu mesti anti streaming kan, lu melawan streaming, lu melawan arus dan nggak Swim mungkin against a current, Pak. nah, lu nggak bisa. Terus apalagi kondisi gua belakangan kan gua diam di rumah, gua nggak bisa kemana-mana. Ini baru pertama kali gua bisa keluar. Wih. Wih. Terima kasih pak. Tadi digendong sama Bonbon.
kuat Bon. Gue tadi mau bawain tas, udah nggak muat kalau gue gendong Pak pintunya. Dia lewat pintunya aja miring. Gitu, makanya nggak ke depan saya pikir dengan event-event begini kita mesti diskusi lebih banyak. Iya. Tapi ini gue sih sedikit ini ya Pak ya, cerita. Abang-abang binaraga senior gue itu Bang, Pak, mungkin niatnya baik ya, maksudnya dikumpulin satu, Iya. ada ide apa tampung. Kan semuanya juga demi kemajuan binaraga ya, cuman alangkah lebih bijaksananya apa ya, yang kadang kan kalau mengungkapkan sesuatu kita harus cari solusinya, nggak cuman Komplain. lu always complain, always Ya. tanpa cari solusi yang lu. Jangan kritik membabi buta lah. Iya, jadi kayak ini salah, lu salah. Ya terus apa? Jalan korek enggak ada. Dan kritiknya juga di belakang bro, ngerumpi jatuhnya, bukan mengkritik kalau gue bilang sih itu. Iya, mungkin maksudnya kan ini mereka lagi membicarakan suatu masalah nih. Misalnya ada isu terbaru apa? Oh, ini ini menang IFBB Pro. Oh, bagus ini. Iya, ini. Tapi kan at the end akan ada sisi yang ngeledek. Iya. Ada sisi yang mencemooh. Harusnya kita binaraga bisa Oh. nih gini. Ngomong-ngomong IFBB Pro, Adia Novali. Gue mau cerita tuh. Oh iya, gimana? Ya. Adia itu menang di Australia, Iya. IFBB Pro. Sama Amerika ya. Ya. Gua nggak tahu tuh, lupa. Nah, kebetulan salah satu staf Menpora itu, gua nggak tahu apanya dia, dilaporkanlah sama menteri ini anak pulang. Tiba-tiba menteri ini nggak karuan ngasih dia reward. Oke. Nah kebetulan kepala bagian rewardnya itu temen gue. Pak Alam, ini ada yang mau dikasih reward sama menteri, diekspos ini. Loh, bagaimana Kemenpora? IFBB di Indonesia siapa? Gue bilang Papsi itu bawa afiliatnya ke ABBF Yeah. gitu loh, ke BBPF. Jadi gue bilang kalau lu kasih reward ke Adia Novali, lu akan ribut sama Papsi. Iya. Karena rulesnya kan kayak gitu, tegak lurusnya. Bukan Apa enggak lu takut dibilang, wah ini mau motong rezeki orang, misalnya. resiko. Itu resiko, tapi sikap harus konsisten. Itu resiko yang lu ambil. Iya. Lu dianggap bandit, lu dianggap korupsi, lu dianggap tukang tipu, itu resiko, Bos. Tapi kalau rulesnya bilang lu nggak boleh, ya lu bilang nggak boleh. Iya. Jangan belok, boleh Pak, silakan Pak. Ini gue setuju nih yang begini nih. Besok orang lain yang ribut sama lu Jadi- bego lu sih. Jadi dia nggak dikasih reward. Enggak. Karena Adia itu disamperin menteri di rumahnya, Bos. Jadi staf ini membawa menteri datang ke rumahnya sesudah dia champion. Oh, berpolitik. Nah. Dipolitisasi itu. Dan di Menpora sering kejadian seperti itu. Pak. Ya, Oh, gitu. dipolitisasi. Dan kita harus tegak lurus saja. Jangan pusing. Kalau gua bisa nggak boleh dong. Sebenarnya kita disclaimer dulu nih, kita nggak ada sama Adia Novali nggak ada Nggak apa ada. ya maksudnya. Adia itu sama gua sekarang masih ngobrol. Iya. Bahkan tahun lalu dia mau bikin event sama gua. No hard feeling ini cuman masalah rules. Iya. Dan dia pakai logo ABB, kita pun no problem. Mau bikin event dengan logo ABB, gua cuma bilang monggo Kak. Gua mau larang lu, gua punya duit nggak? Enggak. Berarti lu bisa bro. Nggak ada masalah. Aderai dulu dilarang sama Paul Chua tahun 2001, ngamuk deh. Gue cuma bilang Dilarang apa Pak? Tanding. Poster Aderai. Poster Aderai, dia datang ke hall, ada poster Aderai, panggil gue, lu copot poster ini, gue pulang kalau enggak. Masa sih Pak? Ya, Tapi berarti se terdengar childish juga ya? itu. Jadi Pak gue cuma Paul. bilang, Pap, bukan, gue panggilnya Datuk gitu. Oh, iya. Lu bisa bayar hidup dia nggak? Dia cari duit, dia bayar, dia main bodybuilding, itu dia dapat duit dari situ. Lu bisa replace nggak duitnya? Terus kenapa lu larang dia main iklan? Diam, nggak jadi pulang. Karena kenapa di Indonesia kita ini inferior, Bos. Inferior tuh orang Indonesia ini jeleknya. Orang asing tuh lebih tinggi. Yes. Nah. Woo. Lah kalau tingginya emang Pak? Jadi kalau gua nggak peduli. Bener Pak. Itu setuju Pak. Paul Chua tuh datang, dewa Bos. Lam,
mesti siapin mobil sedan lah, mesti siapin, gua jemput pergi Kijang bos. Di Bali, lah lu mesti bawa makan lah Hongkong Garden, makan restoran Jepang. Pertama iya bos, habis duit gua 7 juta sekali makan. Shit. Bener. Berikutnya apa? Sederhana bos. Habis Itu the best sih, sederhana the habis best. gope, hati senang. Minimal Dia juga santai. minimal pagi sore, Pak. Nah, lebih elegan. Sampai sekarang kalau pergi sama gua kayak di Batam sederhana. Iya. Nah ada cerita, musik kamarnya suite room lah. Gua bikin penataran wasit di Bandung. Kita nggak punya duit. Irwan waktu itu kabit gua, nggak berani telepon po. Gua telepon, Pak, gua nggak punya duit. Lu datang naik ekonomi ya, Seal Air. No problem son. Oke. Oh, biasanya dia bisnis. Ih, kemana-mana dia bisnis. Terus kamarnya 2, 1 aja Pak. Oke. Lu atur deh gue. Bintang 5, nggak usah. Jadi gua Oyo aja. bodo amat lah. Saya gua kan. Yang penting masuk garasi. wasit. Gila lu paham banget lu anjir. Lu Ini ngeri. Iya, lu ngeri aja emang Gua belajar ngeri. namanya Enggak canggih. tahu gua lagi kan. Gua lagi. Lu tahu nggak Ji? Udah gitu Tuh tuh. kan. Parah. Tuh itu lu, gua jalur halal, Bro. Bandel gua jalur halal bener. Dia jalur halal sampai parkiran. Jadi lu segitu deketnya ya sama Paul Chua ya? Iya, karena kita pikirkan kalau gua nggak, kita atas apa namanya, demi kemajuan binaraga gitu Yes, loh. betul, Pak. Betul. Dulu gua cuma mau bikin wasit gua perlu ditatar nih. Iya. Gitu loh. Tapi gua nggak punya duit. Iya. Orang ngasih $3.000 ya gua nggak ngasih, gua nggak punya duit. Iya. Gua Lu bilang, masih ada materi PDF-nya nggak, Pak? Wasit. banyak. Selembar $100. Selembar? Ya. Itu Depannya doang. berapa lembar? Ada 103. Gua punya, jadi karena gua di Papsi, gua mesti karena gua punya suhu tuh Om Sin. Sinatra KSS itu sesepuhnya Papsi. Jadi gua banyak tahu historinya. Mister Indonesia itu dari tahun 51, Bos. Udah ada. Ya. Dulu mainnya di PRJ. Nah, tahun 51 itu di Jawa. 51 tuh nggak jauh dari abis merdeka loh, Iya. Pak. Hah? Dan binaraga itu berkembangnya 20-an. Dari tahun 20-an. Udah ada yang ngangkat dumbbell. Dan itu dari angkat besi. Dia main dumbbell kayak lu nge-gym hardcore. Oh iya tuh. iya. Gua masih ngerasain itu gym rel kereta. Hah? Yang pakai ban kereta tuh. Iya. Buset, gila. Gua masih ngerasain gym Kuat itu. juga lu Pak ngangkat ban kereta. Karena gua latihan angkat besi gymnya kayak gitu tuh. Yang kalau luka tetanus tuh. Karat semua. 51 itu juara Mister Indonesia tuh namanya Huang Qiangwei. Orang Chinese. Orang Chinese, orang Indonesia jadi pelatih nasional di tim angkat besinya China. Nah itu gua dapat fotonya dari Pak Sinatra. Ini loh Lam, Papsinya belum ada tuh. Yaula namanya dulu. Jadi gua tahu tuh. Dan Sejarah-sejarahnya. gua bikin makalahnya itu buat di penataran wasit kita. Maksud gua wasit ini harus lihat Historical. Iya. dari histori itu lu kan tahu gitu. Lu main di PON pertama kali PON berapa, bawa IFBB itu masuk ke Indonesia tahun berapa. Lu percaya nggak gua ke Medan ketemu namanya Tumpal Hutauruk? Dia Siapa itu, bilang, Pak? saya yang buat masuk IFBB di Republik ini. Wih. Kaget nggak lu? Siapa ini sih? Iya. Iya, jadi gua Saudaranya mesti Agi cari- Mulyono kali Pak di Medan. Agi. Iya, Agi Mulyono. Jadi gua mesti tahu itu gitu loh. Kalau enggak, gila kita dicipoin orang nggak tahu loh. Iya sih. Nah sekarang ya Gua taunya cuman Levi Rumbewas. Nah, 87 gua pelatnas SEA Games itu bareng gua di Binara, gua yang angkat besi. Yopi Rawan, Benny Cipta, Kayak Benicia tahu. Sukardi, Zarmi Bakhtiar, Levi Rumbewas. Zaman itu coba. Dan di Indonesia setahu gua ya nggak ada pelatih bersertified untuk bodybuilding. PR tuh ya. Iya. Yang lebih hebat menurut gua di Indonesia ya, yang lebih hebat tuh PT. Apa? PT, PT. Personal trainer. Oh, salah.
Karena personal trainer itu dia punya edukasi, Bos. Iya. Tapi kayak harus dibuat itu, Pak. Nah, Pelatih Super certified trainer. untuk bodybuilding. Jadi masalah latihannya, makannya, jamunya, Rules-nya. semua rulesnya, semua tuh diiniin. Attitude-nya. Yes. lu kena yang gua denger nih di kita nih yang namanya empedu pecah tuh sudah sehari-hari gitu ya, Bos. Pak, maaf ngomong Pak, yang tiba-tiba sehat besok deng udah nggak ada. Angin duduk Iya. Pak itu Iya. namanya Pak. Betul. Enggak, kalau di Amerika kan Oh, keselak kan. iya. Jadi kena angin duduk. Iya, setiap binaraga atau monster gitu kan. Itu hilang. Yang tiba-tiba hilang. Ya. Selalu bilangnya tuh keselak. Dan di secara global nih di BBPF yang namanya huge size itu udah enggak gitu loh. Jadi kalau dulu mungkin iya gitu loh. Jadi kalau dulu kayak Marcus Rohr itu jadi idola. 142 kilo otot semua. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang gua nggak lihat tuh. Kalau gua pikir Olympia sekarang tuh lebih apa ya sih? Kan yang menang sekarang itu Keren, paling keren. kecil. Yang paling kecil. Keren. Iya. Kalau dulu si siapa? Phil Heath, Enggak, yang 80 pernah ngalahin Arnold tuh. Franco Colombo, Franco Colombo itu sakti Mandraguna. Frank Zane juga ya. Jadi gua nggak ngerti, gua coba cari tahu ngerti itu Iya. kenapa. Aduh, binaraga. Tapi masih bisa diselamatin nggak nih Pak? Harus. Jadi saya pikir sekarang ya gua pikir dengan kondisi sekarang ya harus jalan. Binaraga ini harus diselamatin. Satu, masalah utama doping. Kedua, pencurian. Ketiga, duit, dana. Kita ini harus cari gitu loh. Hubungan baik dengan sponsor, hubungan baik dengan pihak Kemenpora. Itu harus dibina, Bos. Nggak bisa organisasi itu cuma diam-diam rapat doang. Iya. Nggak ada lobbying ke sana. Menurut gua nggak pantas. Tuh guys ya, denger nih dari sesepuh. Nah itu dia. Dan banyak sebenarnya sisi-sisi yang bisa dikembangin di binaraga menurut gua. Iya, Gimik-gimiknya bisa. Betul. Levelnya udah naik dan sekarang ratusan orang ya. Kalau ada satu pertandingan kayak body contest itu bisa ratusan orang yang daftar. Karena juga ngelihat ada yang udah sukses ya bro sampai level dunia. Berarti kan emang genetik kita sebenarnya ngelawan ya Pak. Betul. Karena cabang ini pakai berat badan, Bos. Iya. Yang kita nggak bisa menang itu kelas bebas. Iya, Iya, open. Open. Kita tuh selalu kena di open. Kalau ada batas berat badan, kita pasti menang. Masih bisa. Angkat besi ada berat badan, kita menang level dunia kok. Iya. Ya? Tapi kalau ada King Kong kelas berat, tamat. Kalau yang dari Georgia menurut lo pakai doping nggak Pak? Takalatse. Itu bukan orang sih. Itu King Kong ya. King Kong 260, Bos. Di Jack. Kita lihat dia latihan aja ngeri. Kak gue mikir gue 260 bawa squat aja kan kenceng ya. Ini di Jack. Tapi gini loh, di besi dulu 70-80-an jauh lebih berat daripada dia Orangnya. angkatannya. Masa Pak? Kan Karena- dia world record. Dulu kan ada yang namanya Naim Soleimanoglu kelas 60. Itu sampai hari ini rekornya nggak pernah putus. Jacknya 192,5. Buset. Jadi Berarti 60. 3 koma kan? Nggak ada sekarang. Karena dia pakai drugs. Oh. Dia mati umurnya 45. Nah, di super heavy-nya ada yang namanya Anatoly Visarenko. Sama. Takalatse itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya dia. Gokil. Nah, jadi sekarang karena dia sudah clean, sudah hebat-hebat lah. Yang sekarang. Kalau dulu masih drugs user, Bulgari itu semua pakai drugs. Nah nih satu pertanyaan gua, bisa si Erwin gantiin Eko nggak? Rahmat Erwin sudah Nggak maksudnya dapat di bisa medal di Olimpik ini target gua bukan target. Perkiraan gua dia emas. Erwin. Ya, Rahmat Erwin. Iya Rahmat. Karena dia pegang rekor dunia junior itu. Dan dia
ada satu lifter China tuh takut sama dia. Sama Erwin. Ya, gue lupa namanya. Kelas 73. Tapi bukan anak Bekasi kan? Bukan. Dia anak Serang ya? Dia Erwin. anak Makassar tuh. Oh, orang Makassar. Anak Serang ada satu. Kuat juga kan? Rizky juara dunia remaja. Hmm. Tapi karena di Olimpiade lu cuma boleh dalam satu kelas 1. Anak ini juga sudah kemarin operasi usus buntu, Bos. Jadi nggak ditarik keluar. Oke guys, itu sedikit ngomongin Olimpiade. Karena emang Olimpiade itu angkat besi paling chance-nya tinggi banget ya. Insya Allah tahun ini emas. Insya Allah. Oke guys, itu dia. Mungkin Rahmat Erwin mau datang ke sini? Oke guys, itu dia episode kali ini udah 1 jam berapa? Yang bener lu Bon. Gila. Tapi Itu ini nggak siapa yang berasa. mau nonton? Tapi ini daging semua. Iya. Kita harus stop bukan karena baterainya habis, tapi takutnya kelamaan juga. Bukan karena nggak ada bahasan juga ya. Iya, ini banyak banget sebenarnya pembahasannya kalau sama Pak Alam karena ya itu ngomongin binaraga karena kompleks ya Pak, nggak bisa satu ini, banyak banget di situ isinya. Ya guys, jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian share, kalian komen, kirim ke teman-teman semuanya, suruh lihat. Yang mau tahu masalah-masalah binaraga Indonesia, kalian saksikan ini, oke guys. Tapi ini video wajib ditonton dari awal sampai akhir. Jangan setengah-setengah karena takutnya menyakiti perasaan dia. Oke guys, see you Pak Alam, thank you. Thank you, Thank you. Pak. It's honor ya Pak Iya, untuk Pak. Aduh, datang ke terima sini kasih banyak, jauh-jauh. Terima kasih sama-sama. Semoga sehat terus dan Amin. bisa ngelakuin apa yang passionnya Pak Alam, bikin tanding, bikin binaraga terus jalan Pak. Melakukan Amin. perbaikan-perbaikan. Amin. Nah, iya. Siap. Thank you Pak. Thank you, Pak. Oke guys, let's close this. Oh, gue kayak Deddy Corbuzier. See you and bye.